Oke baik, para sedulur semuanya, RKPBR kali ini bersama Kinanti Sekarahina. Kinanti Sekarahino nih Om Jawa. Iya. Tapi yang betul apa itu? Iya benar. Kinanti Sekarahina. Ya. Yang ini kita kedatangan Mbak Sekar atau Kinanti Sekarahina. Beliau seorang penari dan moncer jenenge ya. Kita mendatangkan beliau dan beliau berkenan untuk datang ke RKPBR. Mbak Sekar, selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat datang di Kudus, selamat datang di Rumah Kalwat Bali Budaya Rejosari. Sudah berapa hari ini ya di sini ya Mbak ya? Kami sudah 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Bisa tidurnya atau banyak nyamuk? Sangat nyenyak. Sangat nyenyak karena siang aktivitasnya banyak, terus malam kita bisa tidur nyenyak dan lebih semangat lagi karena suasananya juga adem sekali dan nyaman, tenang. Itu yang juga akhirnya kalau saya bilang tuh siang kerja bagai kuda, malam kita langsung bisa istirahat. Gitu. Ini kalau boleh diceritakan sedikit tentang Mbak Sekar sendiri gitu ya. Teman-teman Kudus mungkin baru beberapa yang kemarin kebetulan datang ke RKPBR perkenalan begitu. Tapi secara umum kalau tidak memang orang itu tidak menekuni di bidang kesenian barangkali kurang mengenal Mbak Sekar. Beda dengan teman-teman di Jogja barangkali di kota-kota yang lain. Bisa diceritakan Mbak Sekar? Saya seorang penari dan juga koreografer. Mungkin ya ada beberapa adik-adik tingkat juga berasal dari Kudus ya, pada waktu itu juga saya sempat bertemu juga dan saya dapat selentingan saya asal dari Kudus nih gitu. Terus saya sempat cek juga, menarik sekali ya Kudus ini, nyaman sekali ya, dan berkesempatan datang ke sini tuh saya sangat senang sekali Mas Asa. Terima kasih banyak. Akhirnya mampir ke sini dan Terima kasih ke Pak Ir. Oh iya, terima kasih Pak Ir. Oh ya, terima kasih semuanya karena dari nah ini dia apa namanya, circle atau lingkaran link itu yang akhirnya membuat saya bisa hadir di sini. Saya sudah menggeluti tari sejak, kalau fokusnya sebenarnya dari SMKI. Jadi saya sekolah kejuruan tari, lalu saya lanjut ke ISI Yogyakarta, dan saya sekarang juga baru lanjut S2 di Pasca ISI Yogyakarta juga. Nah, kebetulan nih yang akhirnya membuat hobi ini menjadi sebuah passion menurut saya, karena dari kecil mungkin panggung itu sudah saya nikmati. Maksudnya saya sudah sering melihat bapak saya seorang seniman juga, dan kebetulan ibu juga seniman gitu. Dunia seni melekat di kehidupan saya, dan akhirnya itu yang membuat saya senang nih pertunjukan, saya senang nih nonton pameran, tapi pertunjukan yang saya pilih akhirnya sebuah tarian gitu, dan akhirnya saya geluti itu dari SMKI ke ISI tadi, terus lanjut lagi sampai sekarang. Pasca sarjana juga. Pasca sarjana juga tari, tapi saya berhenti 9 tahun Mas Asa. Okay. Jadi saya berhenti itu sebenarnya juga waktu itu mikir, aduh saya berani nggak ya sekolah lagi, atau saya langkah saya itu ke depan ingin seperti apa gitu, karena memang juga saya pikir nggak langsung saya berani gitu, karena saya pasti bakal melihat perjalanan dulu aku mau ngapain, dan ternyata S2 ini menurut saya penting, tidak hanya untuk gelar tapi untuk circle, untuk perkenalan, untuk saya memperluas jangka panjang nantinya saya bertemu dengan teman-teman saya baru gitu, dan membaca juga ruang seni yang baru di tahun-tahun ini tuh bagaimana sih, dan ternyata benar di 2021 saya masuk dan sampai sekarang masih saya semester 3 berarti ya masukin. Jadi kayak ngerasa ini sangat sangat menantang buat saya. Saya sudah berapa 33 tahun gitu kan, tapi tiba-tiba saya mau sekolah lagi. Masih muda lah. Tapi ini menyenangkan sekali untuk saya kembali lagi belajar. Teman-teman, para sedulur, untuk diketahui bahwa Mbak Sekar ini putra dari Mas Jemek Supardi, seorang seniman. Kalau aku sih mengenalnya sebagai pantomimer ya, yang legend gitu di Kudus di Indonesia begitu. Siapa yang nggak kenal Mas Jemek begitu? Nah, beliau seorang pantomimer, tapi putrinya menjadi seorang penari. Tapi kan jadi pantomimer gitu. Kenapa pilihannya kemudian menjadi pilihan ke tari, Mbak Sekar? Ini ada sesuatu. Pilihan ke tari mungkin
menari menyembuhkan saya, Mas, ternyata. Ada pilihan-pilihan yang mungkin dulu saya suka teater zaman kecil, saya malah di teater dulu sebelum saya menari gitu. Waktu itu diajak teater, diajak main film, terus tapi itu ada rasa tersendiri yang saat saya menari itu kesemuanya itu bisa tersalurkan. Jadi ada ekspresi dari teater, ada rasa juga dari film gitu, maksudnya kedalaman film kan mungkin terlihat sekali ya saat mereka berekspresi dan dia berdialog gitu. Dan di tari itu ada gerakan tubuh yang ternyata semua elemen itu masuk ke dalam tarian gitu, dan itu yang membuat saya itu kayaknya saya suka banget ini deh. Jadi ada cara ungkap yang lain yang menurut saya akhirnya pilihan itu jatuh pada sebuah tari, pilihan tari. Ya dulu saya sempat Mbak Sekar pengen belajar pantomime Pak gitu kan, waktu itu saya bilang ojo pantomime angel lah gue. Oh iya. Kayak gitu pantomime angel gue kayak gitu, tapi mungkin masing-masing orang yang Bapak mungkin tahu. Saya juga tahu bagaimana perjuangan Bapak untuk melihat pantomime itu sendiri, bagaimana perjalanan Bapak menapaki hidup tentang pantomime ya. Nek kamu suka dengan tari, udah pilih tari itu sebagai passionmu, yang penting kamu punya ya fokus gitu, ngenep kayak juga hati nenek kamu pengen nari itu luas juga. Dan Bapak sama Ibu tidak pernah menuntut saya menjadi sesuatu atau menyuruh saya ke sini ke situ latihan, dan itu benar-benar bebas. Dan itu iya pilihan saya yang akhirnya kamu tanggung jawab. Ya ada kalanya Bapak nggak percaya sama saya, pulang malam terus, ini nggak sih anakku pulang malam terus nih, disusul tiba-tiba mungkin apa juga gitu ya, tiba-tiba disusul cewek pulang malam ngapain ini gitu, tiba-tiba datang ke kampus, terus tiba-tiba saya pas latihan, Bapak ngapain kesini? Orang melaku boleh koncoku, wah ini nggak mungkin. Nah maksudnya ada sesuatu hal yang Bapak support juga dengan saya. Terus kalau nari saya melihat sendiri beberapa karya begitu, kemudian juga teman-teman melihat lewat YouTube kemarin, sosok Geningan itu menurut saya di dalam menari itu punya kekuatan, punya power. Saya nggak tahu istilahnya apa di dalam tarian, tetapi saya percaya bahwa Mbak Sekar menarikan itu tidak hanya gestur tapi juga pola di dalamnya begitu. Itu sebetulnya bagaimana untuk sampai ke sana itu? Puji Tuhan ya Mas. Maksudnya puji Tuhan, saya sendiri pun melakukan sebuah tarian atau melakukan apapun yang saya suka itu saya selalu ikhlas. Saya selalu belajar ikhlas untuk bukan lagi Kinanti Sekar aku gitu, tapi saya mencoba untuk malah membawakan itu tahu globalnya, tahu kedalamannya, ini tentang apa, ini story-nya cerita tentang apa. Jadi saya kembalikan lagi, tubuh saya tidak hanya bergerak tapi bercerita gitu. Jadi kayak semisal katakanlah satu yang paling membekas pada saya adalah saya pernah pentas bersama Mas Paksi. Iya. Mas Paksi dia seorang sastra juga, musik juga, sastra Jawa gitu ya, musiknya mantra tradisi. Musik itu yang beliau selalu ada kata-kata kan, mungkin Adisari Soro waktu itu saya seorang Adisari Soro, jadi saya tahu nih Adisari Soro itu seperti apa sih sosoknya, orangnya seperti apa, atau beliaunya seperti apa, atau cara lajurnya seperti apa, keikhlasannya seperti apa. Jadi itu yang saya kadang secara nggak langsung tuh bercerita dengan tubuh saya, dan saya menarikan itu. Saya berjalan ya, saya juga bercerita bahwa saya sedang berjalan, saya mencari suami saya. Jadi kalau istilahnya aktor itu ikhlas itu dia menjadi tokoh itu, dan di dalam tari begitu ya. Begitu juga. Rela untuk meninggalkan dirinya begitu ya. Itu bukan lagi Kinanti Sekar Hina, tapi sosok atau peran apa yang sedang kamu jalankan, dan itu terus saya ceritakan ke dalam tubuh saya untuk akhirnya dia bisa berbicara atau menggerakkan apa yang sedang saya lakukan atau sedang saya perankan itu. Dan saya juga melihat Bapak sih Mas, maksudnya sosok Bapak yang saya lihat itu beliau selalu ikhlas memerankan apapun gitu. Ketenangannya Bapak saat pentas itu saya juga ngerasa di rumah biasa, tapi di panggung begitu iya, gitu ya, auranya muncul. Tapi kalau di panggung bisa gitu kenapa ya gitu, saya masih heran. Tapi ternyata ya itu saya belajar pasti dari Bapak. Keikhlasan, wah. Iya.
kata kunci saya pikir Iya. kata kunci untuk memainkan gitar ini. Kalau Mbak Sekar lihat generasi hari ini itu banyak TikTok, banyak media sosial yang mempermudah kita sebetulnya untuk mengeksplor maupun juga mengekspos diri kita secara masif di medsos. Tetapi sisi yang lain juga Mbak Sekar melihat bagaimana fenomena hari ini tentang tari di mata anak-anak muda hari ini. Apakah memang gerengseng seperti itu di TikTok yang saya lihat, atau justru kebalikannya yang terjadi di lapangan? Nah, akhir-akhir ini saya download TikTok Mas sebenarnya. Karena sebenarnya ada plus minus atau positif negatifnya saat kita mempunyai media sosial. Tapi saat umur kita sudah tepat, menurut saya. Kenapa? Karena di media sosial itu kita bisa mempromosikan diri kita. Itu benar-benar jadi mujarab. Karena apa ya? Karena memang ini karyanya seperti ini, bisa dilihat di media sosial. Itu sangat menguntungkan saat kita pintar memanage itu. Apalagi dengan di TikTok ya. Di TikTok itu banyak sekali yang saya lihat anak-anak zaman sekarang bisa joget, semuanya bisa nampak joget. Kalau mereka bisa diberikan ruang atau diedukasi dengan baik dan mereka sadar bahwa menari itu tidak hanya kita bergerak, nah gitu. Tapi ada perjalanan jauhnya loh. Kalau kamu menggeluti itu, kamu suka dengan itu, ada sekolahnya juga, ada tingkatannya juga, ada lombanya juga. Nah, menjadi tidak sekedar. Iya, tidak hanya sekedar, tapi itu jadi tersalurkan, jadi punya ruang yang lebih luas lagi, yang itu bisa menjadi passionmu juga. Kalau kamu suka dengan pekerjaanmu kan pasti itu juga akan menambahkan entah itu income, entah itu relasi, entah itu apapun lah. Jadi kalau masyarakat umum melihat kalau masuk SMKI tari atau isi tari begitu, kemudian harus berhadapan dengan bayangan ini mesti tariannya klasik, wangel, mbok seni dan betul begitu atau bagaimana? Tidak mas. Nah itu yang kan saya sendiri kan, saya kebetulan ada Sanggar Seni Kinanti Sekar yang saya lahirkan dari 2015 sampai saat ini pun. Ruang belajar itu yang sebenarnya serempet saya pengen bukan menyadarkan, tapi semoga didengarkan gitu, kayak belajar menari itu tidak hanya untuk di jalanan, enggak kok gitu loh. Jadi kadang kan ada mungkin orang tua yang ngopo kok yang joget, sekolah ngopo joget kayak gitu kan, kadang ada ya orang tua yang mungkin masih punya pemikiran seperti itu. Tapi kita sekolah di seni pun juga ada gelarnya gitu kan, kita mendapatkan gelar, kita mendapatkan ilmu banyak, tidak hanya menari gitu. Di SMKI dulu saya dapatkan itu ada tari klasik kayak Yogyakarta, tari klasik kayak Surakarta atau Jawa Tengah. Tapi itu memang harus dilewati dulu ya? Itu harus dilewati, penempuan itu. Nah kayak hip hop, dance ya. Terus tiba-tiba dapat kontemporer dan dapat apa, itu memang ada banyak tingkatannya untuk kita belajar menari. Jadi tidak hanya menari aja, kita dapat matematika juga, kita dapat bahasa Inggris, dapat agama. Ininya tetap dimainkan juga lah ya. Juga, iya, maksudnya sejarah pun kita dapat sejarah seni. Jadi tidak terus melulu kita joget pokoknya ngomong, enggak, tapi kita dapat sejarah seni. Kita juga kayak mungkin mempelajarinya gamelan tuh juga dapat. Jadi malah lebih luas menurut saya saat kita belajar kekejuan gitu. Karena kedalamannya akan lebih banyak dan materinya itu saat misal saya nari, tapi saya dapatnya itu dapat karawitan, dapat make up, dapat ini. Tapi ternyata saya kok narinya kurang ya. Oh ya udah deh, aku menyelesaikan, tapi saya tetap ikut nari, terus saya kuliahnya di make up. Gitu. Dia pilih sendiri yang berdasarkan dengan kemampuan dia. Atau aku tak berhenti tapi aku mau sekolah di make up lah. Nah jadi itu juga kadang membuka kemungkinan lain untuk teman-teman atau anak-anak yang sekolah di kesenian atau di kejuruan itu, mereka bisa menemukan passionnya itu tadi. Nah, tadi Mbak Sekar sempat ngendiko soal sanggar yang sudah didirikan sejak 2015. Ini tentu saja saya menyarankan kepada prosedur semuanya, bila mana memiliki putra putri barangkali bisa saja belajar di sana kan ya. Ya benar-benar. Artinya ada di jalan apa itu? Jalan Jogja Teronik lah ya. Jalan Bikjen Katamso kalau nggak salah. Ya. Nah, di sana bisa belajar. Nanti akan dibocori sedikit. Sebetulnya di sanggar itu ngapain aja sama Mbak Sekar gitu ya, sehingga bisa menarik itu tari itu. Tapi yang jelas kalau kepengen tuntas untuk belajar sama Mbak Sekar ya di sana itu.
Kinanti Sekar Rahina Sanggar KSR. Iya. Bisa dijelaskan sedikit Mbak Sekar Di soal KSR? Sanggar 2015 waktu itu hanya ada 3 kelas mas. 3 kelas itu saya semua yang megang. Nah tariannya ada tari klasik di Yogyakarta tentunya karena kami tinggal di Yogyakarta. Terus ada tari kreasi juga dan tari anak-anak. Nah 3 tarian itu awal mula. Tapi kami juga membuka barengan dengan aksara Jawa pada waktu itu. Jadi nggak cuma nari tapi ada aksara Jawa. Aksara Jawa dan nembang. Jadi ada 5. Ada 5. Iya, mocopatan Jawa. 5 materi kelas pada waktu itu. Ya mungkin muridnya pada waktu itu hanya 20 nyampe enggak ya? Enggak nyampe deh kayaknya. Harus siswa 15. pelajar atau usia berapa atau dibatasi atau enggak? Anak-anak itu dari umur 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun sampai 6 tahun itu gerak dan lagu. Oke. Terus kalau untuk tarian anak-anak itu dari 7 tahun sampai SD kelas 6. Lalu kalau remaja dewasa, terus nanti dia masuk ke SMA, kuliah, nah itu masuknya ke dewasa, kelas tari dewasa. Jadi 3 tarian itu. Tapi kalau untuk aksara Jawa, kami sekarang sedang berkolaborasi juga dengan Jawa Cana. Itu untuk umum dan itu kita gratis mas. Kalau untuk Untuk- kembangan berhenti dulu. Ya, berarti untuk teman-teman yang masih awam barangkali ya, SMP nggak pernah nari, Iya. apalagi playgroup atau TK dan sebagainya nggak pernah mengenal itu. Kemudian SMA kepengin, itu langsung boleh karena dia nggak punya dasar gitu. Langsung boleh mas, karena Oh, boleh kami juga akan ya? mengajarkan itu dari dasar. Oh, Ya, jadi ada 4 bulan, kami biasanya 4 bulan pembelajarannya. 4 bulan pembelajarannya, ya secara apa ya, kalau kami bilang di Sanggar Seni Kinanti Sekar itu harus gemati sama anak-anak. Ya pelan-pelan, ini kan prosesnya memang dari nol. betul. Ada mereka ada yang jompo, yang tangannya bisa bareng semuanya, Oke. atau tiba-tiba masih pilih-pilih ya itu nggak apa-apa gitu. Iya, Itu iya, masih iya. sebuah proses di awal dasar, tapi kami tetap akan mengevaluasi. Sip, thank you dan ini saya kira penting karena apa ya, banyak poros dulur juga yang putra-putrinya sekolah di Jogja. Iya. Alangkah baik kalau misalnya di sela-sela kegiatan sekolah ya kan bisa ke KSR untuk Iya. untuk belajar tari. Mbak Sekar, kita mau spoiler sedikit nih kedatangan Mbak Sekar ke Kudus gitu karena tadi sudah diceritakan disinggung Kudus itu menarik, kemudian juga beberapa teman juga sudah belajar di ISI, artinya teman-teman Kudus begitu ya. Ada misi apa ini ke Kudus ini Mbak Sekar? Misi menjaga akar mas. Ya, itu aja mas. Soalnya dikit banget ya. Siap. Ya pokoknya menjaga akar agar itu terus kuat. Dan itu terus kira-kira tumbuh. satu misi dengan Mbak Sekar sendiri nggak? Sangat mas, karena saya merasa apa ya, ya pas kedatangan hari pertama pun saya langsung jelek. Wah, jadi masih yang saya ngerasa harus apa nih, jadi harus kayak ya ini 3 hari pendek ya mas, Iya, gitu. iya, Tapi kan saya Tapi akan sering yakin- kesini, ya, Mbak, akan nanti. sering kesini ya, tetap akan sering kesini Iya. dan saya kepengen banget proses di sini juga di RKBBR gitu. Apa namanya? Kayak apa ya? Kayak ini tempat di sini enak deh buat latihan deh gitu, dan explore pun juga dengan alam gitu. Iya. Sangat menarik sekali. Bukan hanya ruangan gitu. Kalau saya lebih suka kayak gini mas. Maksudnya kalau untuk melatih itu tuh mereka akan merasakan angin, merasakan panas, merasakan kayak Di outdoor ada, begitu ya? iya ada kedekatan juga yang akan kami jalin. Ya semoga proses ini lancar Iya. dan membuahkan hasil yang baik dan semuanya bisa senang juga. Amin. Amin. Ya, ya. Amin. Ya, teman-teman, saya kepengin menginformasikan bahwa ini tadi saya pikir menjadi inspirasi buat kita, terutama saya sih mudah-mudahan Romo Ipeng yang sedang ada di Jogja mendengarkan nanti, kemudian Pak Ir begitu inisiasi dari Mbak Sekar untuk mengajak teman-teman kita misalnya berlatih di alam terbuka seperti ini, berproses bersama di luar proyek yang masih dirahasiakan ini. Dan saya yakin dan saya juga karena kita sepakat dengan misi RKBBR, siapapun yang sudah masuk akan menjadi sedulur gitu ya Mas Agus ya. Betul. Ya, jadi pokoknya sudah pernah ke sini Mbak Sekar, besok nggak ada orang masuk ke sini, ya wis masuk aja gitu sebagai rumah sendiri, sebagai sedulur kita semua. Ya. Kalau saya sudah bilang di sini nyaman sekali mas. Jadi apa ya, kurang lebih semuanya berlebih lah menurut saya.
saya sudah menikmati alam, membiarkan tumbuhan tumbuh itu saya sudah menyenangkan sekali. Dia tidak diberhentikan untuk tumbuh, itu menyenangkan sekali. Dan semoga juga Rumah Kaltum juga tetap terus tumbuh, menaungi saudara-saudara semuanya untuk bisa berkarya di sini, untuk bisa mengolah rasanya juga di sini, karena saya yakin alam yang terbuka pun juga menggugah rasa yang akan terus tumbuh di dalam diri kita masing-masing. Ya semoga bisa kalau tadi saya sempat baca ada kegiatan-kegiatan, nah itu semoga bisa hidup lagi, hidup lagi, apapun caranya kita pasti akan mengusahakan bersama ya Mas. Kalau saya juga kepengen kalau boleh gitu, kayak kita ngadain workshop gitu, saya senang sekali Mas. Kayak kemarin kita sempat ada Mas Reda datang ke sini, jadi kayak ada satu sesi di mana tidak hanya teater, ada tari juga, kita hadirkan lagi di sini, terus mengundang beberapa teman-teman untuk kita bisa kalau di Sanggar itu ada kelas alam, jadi ya itu kita lakukan juga. Menarik sekali. Terima kasih. Dan para sedulur, demikian tadi perbincangan saya sedikit. Ya, selanjutnya itu nanti panjenengan sendiri yang akan menggali Mbak Sekar. Tapi saya bisa membantu untuk menginformasikan channel dari Mbak Sekar itu gitu. Sanggar Seni Kinanti Sekar di YouTube itu ada, dan lebih lengkap informasinya. Tapi kurang marem misalnya belum ketemu, belum belajar langsung gitu. Jadi monggo para sedulur bergabung atau ikut belajar. Saya kira itu dulu perjumpaan kita yang ini. Rumah perjumpaan anak bangsa.